Oke, baik, kita mulai lagi. Tadi kita membahas bilangan negatif untuk 10 desimal. Bilangan negatif dalam representasi biner. Oke, jadi kita akan membahas komplemen 2. Komplemen 2. Nah, negatif komplemen 2 dari 10 itu adalah seperti ini, 0, 1, nah seperti ini. Ini adalah bilangan negatif untuk 10. Seperti itu. Ya. Oke. Dan kita juga bisa misalnya ambil contoh bilangan lain, misalnya angka 5. Contoh angka 5. Gitu ya. Bilangan binernya adalah 0101, maka kita negasikan menjadi 1010 dan kita berikan angka 1, tambahkan, berarti nilainya menjadi 1011. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, di dalam itu konversi bilangan desimal ke sistem negatif untuk bilangan biner. Nah, kita akan coba sorry, tadi kita berhenti sebentar karena sedang ada komat untuk saat asar. Baik, misalnya kita punya data 4 bit. Kita punya data 4 bit. Data 4 bit itu terdiri sebenarnya dari 16 kombinasi. Ya, jadi misalnya untuk mengetahui berapa banyak kombinasi dari sebuah bilangan biner itu terlihat dari bitnya. Kalau data dengan 2 bit, maka jumlah kombinasi adalah 2/2. Seperti itu ya. Jadi kombinasi biner, ya, jumlah kombinasi biner itu adalah 2/n dari jumlah bitnya. Jadi kalau kita punya data 3 bit, maka jumlah kombinasinya adalah 8. Karena 2/3 adalah 8. Atau misalnya kita punya 4 bit atau 6 bit misalnya. Kita punya data 6 bit, berarti jumlah kombinasinya adalah 2/6, yaitu 64. Atau kita punya 8 bit. 8 bit berarti 2/8, atau 256. Atau ada 16, berarti 2/16. 2/16 berapa? 65.536. Ya, atau 64 kilo. 64 kilo, 64.000 atau 65.536 kombinasi biner. Oke. Nah, untuk 4 bit itu kita punya 16. Nah, dalam penulisan atau membuat urutan 4 bit itu ya kita bikin begini ya, 0000. 1111 ya, 0000 1111 0011. Wih, nggak lurus, nggak apa-apa. Karena life is never flat, jadi nggak harus lurus ya. Nah, dalam sistem bilangan, sebenarnya dalam sistem bilangan yang bertanda, ya, kalau
kalau kalian nanti suatu saat melakukan programming, itu biasanya ada variabel yang kita deklarasikan sebagai signed atau unsigned. Maaf, saya ulangi ya tulisannya ya. Atau unsigned. Ada signed atau unsigned. Signed itu artinya bertanda. Dan unsigned itu artinya tidak bertanda. Bertanda itu apa? Bertanda itu artinya ada positif dan negatifnya. Itu yang dimaksud dengan bertanda. Ya. Dan unsigned, tidak bertanda, itu artinya dia tidak bertanda. Jadi ada sign dan unsigned. Nah, apa yang dimaksud dengan bertanda dan tidak bertanda? Dan apa bedanya? Oke. Yang dimaksud dengan data unsigned yang tidak bertanda, itu adalah data positif. Jadi kalau kita punya data 4 bit yang unsigned, ya, data 4 bit yang unsigned, seperti ini misalnya. Data 4 bit yang unsigned, kita tulis di sini unsigned. Maka nilainya adalah, untuk 0000 itu nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Oke, dalam desimalnya. Kemudian ada 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 8, 9. Kita mau pakai heksa atau mau pakai desimal? Desimal aja ya. Ini 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ini untuk unsigned. Unsigned itu artinya semua datanya positif, tidak ada data negatif. Ya, unsigned. Nah, sedangkan yang signed, yang bertanda, itu ada positif dan negatif. Dan untuk menandai yang mana positif dan negatif itu ada dilihat dari bit paling kiri. Kalau bit paling kirinya itu angka 1, maka dia adalah bilangan negatif. Sedangkan bit paling kirinya itu, bit MSB-nya itu 0, dia adalah bilangan positif. Mari kita lihat sekarang. Yang ini, yang deretan hijau ini, bit paling kirinya itu 0. Artinya dia nilainya positif. Jadi dia sama dengan unsigned-nya. Ya. Ini yang signed. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini nilai positif. Nah, kemudian yang ini, 8 data di bawah ini ada angka 1 depannya. Ya. Maka yang merah ini adalah negatif. Nggak kelihatan merahnya. Hijau deh. Hijau. Ini negatif. Karena ada satunya di sini. Ya, ada satunya. Oke. Dan ini mari kita konversikan bagaimana nilai bilangan negatifnya ke dalam desimal. Misalnya ya, 1000. Nilainya berapa? 1000. Kita coba balik yang tadi, komplemen 2. Kan kalau komplemen 2 itu kan untuk menunjukkan bilangan negatifnya, kita konversikan, komplemenkan, terus kemudian tambah 1. Nah, sekarang kita kurangi. 1000 dikurangi 1, itu adalah 0111. Ya. Kemudian kita komplemenkan, jadi 1000. Berarti 8. Berarti adalah minus 8. Oke. Yang ini 1001. Kita lihat. 1001 dikurangi 1 adalah 1000. Terus kita komplemenkan jadi 0111 sama dengan 7. Negatif 7. Negatif 7. Ini sepertinya negatif 6. Kalau ngelihat polanya gitu ya. Ini negatif 5. Ya, kita cek lah tadi. 5 itu 0101. Kita komplemenkan 1010, kemudian kita tambahkan 1 jadi 1011. 1011, betul ini negatif 5.
negatif 4, negatifnya kok kayak Nike. Negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Oke, ini adalah urutan dalam data 4 bit, gitu ya, yang membedakan signed dan unsigned. Jadi itulah kenapa dalam deklarasi variabel, dalam saat kita melakukan pemrograman, kalian sudah pernah programming C? Sudah ya? Ada variabel unsigned dan signed, ya kan? Ada. Oke, jadi yang membedakan ini. Yang membedakan data signed, data bertanda dengan data unsigned yang tidak bertanda itu ini, seperti ini. Lebar datanya sama. Ya, lebar datanya sama. Misalnya signed char itu 8 bit. Sama 8 bit. Dengan unsigned char dengan char dan signed char sama aja. 8 bit. Yang membedakan adalah, nah misalnya signed char sama-sama 8 bit ya, dengan unsigned char. Nah ini adalah sama-sama 8 bit. Nah bedanya adalah unsigned char karena dia tidak bertanda, dia positif semua. Maka lebar datanya adalah dari 0 sampai 255. Gitu. Sedangkan yang signed itu dia dari negatif 128 sampai plus 127. Lebarnya sama, tapi jadi tidak ada misalnya plus 200. Ya, plus 200. Oke. Nah, ketika tadi kita bicara tentang negatif 10 itu sama dengan 1010. Terus kita jadikan komplemen 2, kita komplemenkan semuanya jadi 0101, terus kita tambahkan 1, jadi 0110, seperti itu. 0110. Oke. Nah, ini tidak satu di depannya. Kenapa? Karena ini 4 bit. Dalam bilangan yang sign bertanda untuk 4 bit, lebar datanya dari negatif 8 sampai positif 7. Minus 10 nggak ada. Oleh karena itu, ini tidak valid sebenarnya untuk komplemen 2, 4 bit. Ini yang tadi kita jadikan contoh yang di awal. Gitu ya. Oke. Jadi seperti ini, yang membedakan bilangan signed dan unsigned. Dengan positif, bilangan bertanda dengan positif dan negatif, atau bilangan tidak bertanda. Oke, kita balik lagi ke sini, kita lihat seperti ini. Jadi misalnya nih ada sebuah aritmetik. Kita lihat di sini, kita ambil contoh lah ya. Kita ambil contoh untuk menjalankan fungsi aritmetika, misalnya aritmetika sederhana dalam komputer. Misalnya kita menuliskan 8 dikurangi 3. 8 kurangi 3. Berapa 8 kurangi 3? 5. Jelas. Gampang itu, anak SD juga tahu. Nah, tapi dalam bilangan ini, 8 itu kita lihat dia ada nilai positifnya berapa? Oh, nggak ada 8. Karena di dalam bilangan 4 bit paling besar 7. Kita ganti 8, jangan 8 deh. Kita ganti misalnya 7 dikurangi 4. 7 itu berapa? 0111. 0111. 7 kurangi 4 itu sama dengan 7 ditambah min 4. Ya. Maka min 4 itu adalah 1100. 1100. Kita tambahkan jadi 1 tambah 0. 1 ditambah 0. 1 tambah 1, 0. Masuk ke sini. 1 tambah 0 tambah 1, 0. 0011 itu adalah 3. Benar ya 7 kurangi 4 sama dengan 3? Benar? Benar nggak? Benar ya? Oke. Atau misalnya kita
misalnya sekarang dibalik 4 dikurangi 7 sama dengan 4 ditambah minus 7. 4 berapa tadi 4? 4 itu 0, 1, 0, 0. Itu 4. Kemudian negatif 7 berapa tadi? Negatif 7, kan 7-nya itu kan 0, 1, 1, 1. 7-nya. Kita komplementkan jadi 1, 0, 0, 0. Ditambah 1 jadi 1, 0, 0, 1. Berarti 4 tambah 1, 0, 0, 1. Jumlahkan 0 dengan plus 1, 1, 0 tambah 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. 1101. 1101 berapa? Kita lihat aja tadi. Di tabel yang sudah kita buat. 1011 itu berapa? 1011. Berapa sih tadi? Lupa saya. Masih ingat nggak tadi berapa? 4 dikurangi 7, 1101. 1101, 1101 ini minus 3. Ya, benar ya? 4 kurangi 7 adalah minus 3. Oke, berarti itu cara bilangan negatif bekerja dalam sistem biner. Ya. Jadi ada komplement 1, ada komplement 2, ada true magnitude form. Ya. Oke, baik. Ini adalah contoh untuk bilangan negatif dalam sistem biner dengan menggunakan sistem komplement 2. Dengan komplement 1 juga sebenarnya bisa. Sama saja, gitu ya. Dengan komplement 1 juga sebenarnya sama saja, gitu ya. Misalnya, untuk komplement 1, kita misalnya gunakan juga data 4 bit. Ya, data 4 bit, 0000, 0000, 1111, 1111, 0000, 1111, 0000, 1111, dan seterusnya. Nah, ini misalnya untuk yang unsigned, dan ini adalah untuk yang signed. Oke, untuk unsigned sama seperti tadi, ini 0123 4567 89 10 11 12 13 14 15. Sama untuk yang signed juga. Yang kirinya 0 itu berarti positif, berarti kita tulis di sini 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, yang di sini yang ininya 1, dia negatif. Ya. Nah, ini negatif berapa? Nah, kita lihat kalau bilangan negatif dengan komplement 1 itu kan hanya negasi tanpa menambahkan. Berarti ini kita negasikan aja, kita komplementkan. 1 0 0 0 dikomplementkan jadi 0111, berarti ini negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan ini ada negatif 0. Nah, ini bedanya komplement 1 dengan komplement 2. Ini bedanya komplement 1 dengan komplement 2. Dalam bilangan komplement 2, itu tidak ada negatif 0. Dan lebarnya lebih lebar. Kalau dalam komplement 2, ya, dalam komplement 2, untuk data 4 bit, dia lebar datanya adalah dari minus 8 sampai positif 7. Ya, untuk komplement 2. Sedangkan untuk komplement 1, lebar datanya
itu adalah dari negatif 7 sampai negatif 7. Ya, dari 7 ke 7 gitu ya. Sangat Cristiano Ronaldo ya. Jadi 77 gitu ya. Jadi ini komplemen 1 dan komplemen 2, bedanya seperti itu. Oleh karena itu komplemen 2 lebih sering digunakan. Ya, komplemen 2 lebih sering digunakan karena dia lebih lebar gitu ya. Dan di komplemen 1 ada negatif 0 gitu ya. Jadi ada 2 kali 0. 000 dan 1111 dianggap sebagai 0. Jadi oleh karena itu kenapa komplemen 2 itu lebih sering digunakan dalam sistem negatif untuk bilangan biner. Oke. Untuk sesi ketiga hari ini, sesi ketiga untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai pembahasan tentang bilangan negatif. Besok kita akan masuk ke bagian ke tema logika, rangkaian logika, dan seterusnya sampai tabel kebenaran. Ya, sesuai dengan lesson plan. Saya berharap sebenarnya kita bisa menjalani semester ini sesuai dengan lesson plan yang sudah kita jalani, sudah saya susun, sehingga ya semua informasi yang perlu diberikan itu bisa disampaikan dalam waktu yang cukup. Seperti itu. Kalau apakah ada pertanyaan sebelumnya? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya silakan raise hand. Ini di chat, oke, di chat tidak ada pertanyaan ya. Ada yang raise hand? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri perjumpaan kita di hari ini untuk pertemuan pertama di sesi ketiga. Kita akan akhiri dan kita akan jumpa lagi di pertemuan kedua besok, insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sehat-sehat, semoga kita semua sehat-sehat, dan ya semoga Allah karuniakan kepada kita selalu kesehatan dan kebahagiaan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam.